Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Waalaikumsalam siang Siang Pak. Pak. Oke, baik. Kita mulai perkuliahan hari ini. Selamat datang buat teman-teman semua di kelas online hari ini. Kita mulai saja perkuliahan hari ini sambil ongoing menunggu teman-teman lain join juga. Jadi untuk materi hari ini kita lanjutkan kembali materi untuk jaringan komputer. Di pertemuan sebelumnya kita udah bahas tuh tentang seven OSI layer, teorikalnya bagaimana. Nah, untuk beberapa pertemuan selanjutnya, mungkin nanti kita bakal mengeksplor berbagai macam implementasi dari si seven OSI layer tersebut. Nah, saya share screen dulu mungkin. Nah, oke, baik. Nah, untuk pertemuan kelas hari ini, kita bakalan membahas tentang implementasi SSH dan web server, yang dimana web server ini adalah salah satu layanan untuk mensupport protokol HTTP. Jadi pada saat teman-teman pengen mengakses HTTP, dibutuhkanlah sebuah web server ini. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita bakalan membahas dan nanti bakalan coba hands-on bagaimana sih konfigurasi si web server dan si SSH ini pada server lokal. Jadi ini adalah salah satu bentuk implementasi dari Seven Nosi Layer yang dimana kemarin kita udah bahas tentang protokol application layer application yang dimana di dalamnya ada protokol HTTP. Nah, untuk pertemuan hari ini secara Zoom, secara online, kita bakal coba implementasinya. Nah, nanti sebenarnya web server ini nanti modal buat teman-teman kalau misalkan suatu saat teman-teman pengen mengembangkan produk ataupun sistem IoT yang dimana sistemnya ini pengen ditampilkan dalam sebuah web, misalkan data monitoringnya pengen ditampilkan dalam web dalam bentuk grafik ataupun table. Nah, ini adalah modal yang nantinya bisa teman-teman implementasikan. Jadi untuk membuat web user interface ataupun web si IoT tersebut, nah teman-teman butuh web server ini. Nah, nanti tinggal si web server ini terkoneksi dengan database dan si perangkat IoT-nya ataupun sistem IoT-nya bisa store data ke dalam database dan nantinya ditampilkan dalam sebuah web, bisa itu di apa namanya di show dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk table. Nah, lalu untuk SSH ini adalah kepanjangan dari Secure Shell. Ini adalah salah satu metode juga yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan controlling dari jarak jauh kepada sebuah server. Nah, sebenarnya SSH ini juga bisa teman-teman implementasikan kalau misalkan teman-teman main Raspberry misalkan yang udah pernah ngoprek Raspberry, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengakses Raspberry. Nah, biasanya cara gampangnya adalah ya colok ke monitor, lalu colok keyboard, lalu colok mouse, jadilah sebuah mini PC dan nanti bisa mengakses si Raspberry itu sendiri. Nah, tapi salah satu cara lain yang tidak membutuhkan monitor ataupun keyboard. Nah, teman-teman bisa mengimplementasikan metode SSH ini untuk mengakses si Raspberry-nya. Jadi mengakses file, mengakses komen, perintah, lalu konfigurasi si Raspberry-nya. Nah, metodenya bisa menggunakan SSH ini. Nah, selama si Raspberry itu terkoneksi dengan satu akses point yang sama dengan device teman-teman, misalnya komputer, seperti itu. Nah, di sini Nah, ini outline dari pertemuan kita hari ini. Kita bakal bahas dulu sebelum melakukan explore terhadap implementasi dari masing-masing teori. Jadi nantinya kita bakal masuk dulu ke pendahuluan dari SSH, apa itu SSH, Secure Shell, lalu fungsi dari SSH. Lalu di sini nanti kita bakalan bahas juga bagaimana sih cara kerja dari SSH. Lalu setelah itu nanti kita masuk ke teori dari web server itu apa, lalu
peran utama dari web server itu seperti apa. Lalu apa aja sih web server yang populer? Jadi di dunia jaringan ataupun di dunia teknologi, berbagai macam bentuk aplikasi web server yang mungkin nanti bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu apa aja sih aspek keamanan dari web server? Karena pada saat kita mengimplementasikan jaringan, keamanan itu adalah hal yang paling krusial sebenarnya agar si server ataupun si web kita itu tetap secure untuk diakses oleh si usernya. Nah, setelah itu nanti kita coba penerapan SSH dan web server pada server lokal. Nanti kita coba install di server lokal. Jadi sesudah menginstal server lokalnya pakai VirtualBox. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti pengen coba juga implementasi, nanti bisa install aja si VirtualBox-nya. Lalu nanti bisa download ISO-nya si servernya. Nah, untuk ISO-nya mungkin saya nanti menggunakan Ubuntu server karena lebih light dan lebih ringan, tidak ada GUI-nya, tidak ada graphical user interface-nya, jadi lebih light dan lebih ringan. Seperti itu. Nah, pertama kita masuk dulu ke SSH ataupun Secure Shell. Jadi di sini ada pendahuluan dari SSH. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan SSH itu adalah kepanjangan dari Secure Shell. Dan di pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyinggung sedikit tentang si SSH ini adalah metode yang bisa digunakan untuk melakukan akses terhadap server. Jadi kita tidak perlu secara langsung mengakses ke fasilitas servernya, jadi kita bisa remote dari PC ataupun laptop teman-teman menggunakan si SSH ini. Nah, lalu SSH ini adalah salah satu protokol jaringan. Dia melakukan kriptografi juga. Jadi pada saat komen itu dikirim, dia bakal mengenkripsi datanya untuk secure juga, biar tidak ada pihak yang pengen ngetrace ataupun pengen menghadang di tengah pada saat kita melakukan konfigurasi. Nah, lalu si SSH ini digunakan untuk mengakses shell pada server secara jarak jauh. Nah, lalu shell itu apa aja sih? Kalau misalkan teman-teman pernah buka. Nah, shell itu apa aja sih? Kalau misalkan teman-teman pernah buka Ubuntu ataupun Windows. Kalau misalkan di Windows itu namanya CMD. CMD itu adalah bentuk shell dari si Windows. Kalau misalkan di macOS ataupun Ubuntu itu namanya terminal. Nah, jadi ini ada perbedaan dan antara Windows dengan si Ubuntu juga memiliki perbedaan komen juga. Kalau misalkan biasanya kalau saya pribadi saya lebih familiar dengan si terminal ini, komennya si terminal. Nah, kalau CMD saya tidak terlalu familiar sebenarnya, tapi secara fungsional fungsinya sama sebenarnya. Nah, lalu si SSH ini juga dapat digunakan untuk mentransfer file. Jadi kita bisa melakukan transfer file dan menerapkan tunneling di si SSH-nya. Nah, sekarang ada berbagai macam bentuk online repository ya yang bisa kita gunakan untuk misalkan pengen ngambil codingan dari lokal ke server. Nah, salah satu contohnya adalah GitHub. GitHub itu adalah online repository yang bisa kita clone, kita push, kita pull. Nah, nantinya bisa kita terapkan di servernya. Nah, kalau misalkan kita gambarkan, misalkan kita punya studi kasus nih. Di sini kita di ini adalah laptop misalkan. Lalu di sini ada server. Nah, lalu kita udah ngoding, misalnya ngoding web lah, ini example, ngoding web lah.
terus webnya itu udah selesai kita coding, dan kita pengen masukkan si codingan tersebut ke dalam server ini. Nah, salah satu tren sekarang penggunaannya adalah pakai online repository. Contohnya adalah GitHub. Nah, mekanismenya bisa aja nanti dari laptop teman-teman pull, ya di pull ataupun di push ke GitHub. Nanti dari GitHub bisa di-clone ke servernya. Nah, dengan catatan si server ini harus terkoneksi dengan internet tentunya, karena dia adalah online repository, jadi butuh koneksi internet untuk dapat clone apa namanya codingan yang ada di laptop ini. Nah, kalau misalkan keuntungan dari GitHub, teman-teman bisa bikin kolaborasi di GitHub. Jadi pada saat edit file ataupun edit codingan, nanti bakal kelihatan tuh siapa aja yang bakal melakukan editing terhadap baris kode tersebut. Seperti itu. Jadi bisa di tracing apa aja kode yang sudah diedit, lalu updatean dari codingan itu apa aja, nanti bisa dilihat di historinya si GitHub. Seperti itu. Nah, lalu SSH ini memberikan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan protokol lain, karena dia itu melakukan enkripsi terhadap komennya. Nah, sebenarnya ada satu lagi metode namanya Telnet juga, hampir sama dengan SSH ataupun remote remote desktop yang lainnya. Tetapi sekarang udah ditinggalkan. Kenapa? Karena security-nya sangat low. Security-nya sangat low. Jadi orang-orang lebih menggunakan SSH untuk remote desktop untuk mengakses file yang ada di servernya. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa fungsi dari si SSH tersebut. Fungsi pertama itu adalah untuk akses jarak jauh ataupun remote shell. Nah, ini sebenarnya juga diimplementasikan pada saat teman-teman mengakses sebuah cloud computing misalkan. Jadi sekarang kan trennya orang-orang udah tidak menggunakan ataupun membeli server secara fisik, kebanyakan menggunakan cloud computing, contohnya kayak AWS, lalu Alibaba Cloud, Google Cloud. Nah, itu adalah bentuk cloud computing. Nah, keuntungan yang didapat adalah pada saat penggunaan si cloud computing tersebut, ya si pengguna ataupun user tidak perlu lagi membeli server secara fisik. Jadi dia hanya menggunakan layanan yang disediakan oleh provider cloud computing tersebut, jadi tanpa harus menyediakan server secara fisik. Nah, tentunya dari segi cost lebih efisien daripada harus menyediakan server secara fisik. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menggunakan server secara fisik, ya pasti kita harus menyediakan ruang khusus juga untuk servernya. Lalu kita harus menyediakan AC, karena pada dasarnya server itu bakal nyala selama 24 jam. Dan suhu dari si server itu harus kita kontrol juga, harus kita maintenance juga agar tidak overheat dari si servernya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan cloud computing. Nah, cloud computing, si user tidak harus menyediakan fasilitas ruangan untuk menyimpan ataupun menyediakan tempat untuk si servernya. Jadi sangat efisien dari segi cost, seperti itu. Walaupun kekurangannya si user ataupun si pengguna tidak ada keterhubungan khusus terhadap server fisik yang disediakan oleh si uh, provider cloud computingnya. Biarlah server fisik itu menjadi tugas dari provider ataupun penyedia dari cloud computingnya untuk melakukan maintenance ataupun perawatan seperti itu. Nah, yang dikelola oleh si usernya hanyalah di bagian servernya saja ataupun di bagian dalamnya saja seperti itu. Nah, lalu untuk penggunaan si cloud computing, salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengakses si cloud computing ini adalah si SSH. Tentunya nantinya di cloud computing nantinya bakalan disediakan fitur untuk konektivitas si SSH agar si user bisa mengakses fitur-fitur yang ada di server tersebut. Seperti misalkan install database, lalu install web service, dan sebagainya.
Nah, lalu si fungsi SSH selanjutnya, dia bisa digunakan untuk manajemen server dan administrasi dari sistem. Yang dimana SSH ini digunakan oleh administrator sistem untuk mengelola dan mengkonfigurasi server secara jauh. Jadi di apa namanya di SSH ini teman-teman bisa melakukan konfigurasi di server, contohnya kayak install, lalu edit file sistem dan sebagainya. Nah, itu mungkin dilakukan oleh si SSH tersebut. Nah, lalu fitur SSH itu lebih secure daripada Telnet. Dia itu ada autentikasi key-nya ataupun autentikasi kuncinya. Ini sebenarnya bisa diaktifkan, bisa diaktifkan. Nah, kalau misalkan pengen lebih secure lagi, ya si autentikasi dari key-nya ini harus diaktifkan. Seperti itu. Berbeda dengan Telnet, Telnet dia tidak support untuk si SSH key ataupun si autentikasi key-nya seperti itu. Nah, nantinya si SSH key ini akan berbentuk sebuah file dan nanti bakalan diimport pada saat kita login ke servernya seperti itu dan tentunya lebih secure. Nah, lalu di sini ada beberapa cara kerja dari SSH. Tentunya nanti ada autentikasi untuk memverifikasi apakah ini user yang benar nih pada saat pengen mengakses server seperti itu. Nah, tentunya autentikasinya ini bisa digunakan ataupun bisa menggunakan user yang sudah kita setting di servernya misalkan. User yang sudah kita setting, misalkan teman-teman kayak di Windows lah. Di Windows teman-teman sudah setting usernya misalkan namanya bla bla bla, passwordnya apa. Nah, dengan si SSH ini kita bakalan connect ataupun autentikasinya menggunakan user tersebut. Seperti itu. Nah, untuk autentikasi, cara kerjanya pertama itu klien pasti bakalan mengirimkan permintaan koneksi ke server. Nah, makanya untuk melakukan permintaan koneksi ke server ini dibutuhkanlah IP address. Nah, jadi untuk connect ke ke server, si si user ataupun si pengguna butuh tahu dulu nih IP address dari si servernya itu berapa seperti itu. Nah, kalau misalkan udah udah eh, tahu IP address-nya dan usernya apa, berarti ada dua nih, IP address dan user. Jadi dia butuh user juga. Nah, lalu si server itu bakal membalas dengan key public ataupun kunci public. Jadi dia bakal mengautentikasi, oh benar nih si usernya sudah terdaftar di servernya dan nanti bisa mengakses si file ataupun konfigurasi dari si servernya. Nah, untuk masuk ke servernya ya tentunya nanti si user tersebut harus menjadi root dulu. Nah, kalau misalkan di Windows, root ini sama kayak administrator lah. Jadi dia bisa mengakses file sistem, lalu bisa konfigurasi sistem, lalu bisa delete file dan sebagainya. Nah, lalu setelah itu klien bakalan melakukan enkripsi data dengan public key dan mengirimkan ke server. Jadi pada saat si misalkan ini klien, lalu ini server. Nah, pada saat si klien ini mengirim komen kepada server, nah komen itu bakalan dienkripsi dengan protokol si SSH tersebut. Nah, dia bakal mengenkripsi semua komennya. Kalau misalkan ada yang pengen jahat nih, nge-sniffing dari tengah, ya dia bakalan dapat data-data yang dienkripsi saja. Lalu setelah sampai di server, ya server bakal melakukan dekripsi, mendekrip lagi data yang dikirim si si klien, lalu lakukan mengonfirmasi identitas si klien. Nah, lalu dia mengonfirmasi ini pakai apa? Mengonfirmasi ini pakai user. Nah, pakai user yang user user yang login oleh si kliennya. Nah, lalu si SSH ini juga dia melakukan enkripsi setelah autentikasi berhasil. Sesi dilanjutkan dengan menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirim antara klien dan server. Jadi setiap komunikasi yang dikirim antara si klien dan server
Nah, nanti bakalan dienkripsi oleh si protokol SSH ini. Seperti itu. Nah, ini dia bentuk topologi dari SSH itu sendiri. Jadi tentunya nantinya bakalan ada switch juga untuk mengatur apa namanya mengatur lalu lintas dari si apa si kliennya ataupun jaringannya. Tapi kalau misalkan kita pakai Raspberry ini misalkan di sini ada Raspberry. Nah, misalkan ada Raspberry. Lalu di sini kita punya laptop nih. Nah, kita pengen mengakses nih si Raspberry ini, melakukan konfigurasi atau misalkan kita punya sensor yang pengen dikonekkan ke Raspberry. Nah, kita pengen mengimplementasikan si SSH-nya ini. Nah, cara yang gampang sebenarnya kita bisa pakai access point sebenarnya. Pakai AP misalkan access point. Nah, bisa saja nantinya si Raspberry ini terkoneksi ke access point. Lalu si laptop ini juga bakal terkoneksi ke access point. Nah, nanti si Raspberry ini bisa disetting SSH-nya dan laptop ini bisa connect ke Raspberry menggunakan metode SSH tadi. Nah, kalau ini adalah bentuk topologi dan arsitektur jaringannya kalau misalkan kita pakai server misalkan. Nah, jadi untuk login ke SSH nanti kita butuh IP address dari si servernya ini. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Kalau masih ada yang kurang jelas. Belum ada sih, Pak. Oke, baik. Oke, sip. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya lanjut. Selanjutnya kita bakal masuk ke web server. Mungkin nanti lebih detail dan lebih jelasnya kita coba implementasi biar misalkan teman-teman bisa kebayang nih penggunaan dari SSH itu seperti apa. Nah, kita masuk ke web server terlebih dahulu. Eh, Nah, di sini ada pendahuluan dari si web server. Jadi teman-teman bisa lihat, web server itu adalah sebuah perangkat keras ataupun perangkat lunak. Sebenarnya di sini lebih banyak si web server itu digunakan dalam bentuk perangkat lunak sebenarnya. Jadi dia dalam bentuk software dan nanti diinstal di servernya dan akhirnya si server itu bisa si klien itu bisa mengakses web yang ada di dalam servernya seperti itu. Yang dimana dia menyediakan layanan hosting. Nah, jadi setiap web yang teman-teman akses, contohnya kayak Tokopedia, Bukalapak, lalu even itu SIS yang teman-teman akses, itu dia pasti memiliki sebuah web server. Pasti, itu pasti menggunakan web server. Nah, agar bisa diakses oleh si usernya ataupun kliennya, dia butuh si web server ini. Nah, lalu si web server bertanggung jawab untuk mengirimkan halaman web kepada pengguna melalui protokol HTTP. Nah, jadi si web server ini adalah aplikasi yang dimana di dalamnya itu sudah tersedia protokol HTTP-nya. Nah, protokol HTTP ini adalah protokol komunikasi yang nantinya bakal diakses untuk web. Nah, jadi ya seperti kemarin kita kita simulasikan juga di apa namanya di Cisco Tracer-nya menggunakan HTTP untuk mengakses si web dan nanti kliennya bisa mengakses webnya. Nah, atau HTTPS yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure. Jadi hash-nya itu adalah secure. Tapi bedanya kalau misalkan HTTPS kita harus setting lagi. Jadi ada sertifikat namanya. Nah, jadi ada sertifikat yang harus kita konfigurasi dan kita masukkan ke dalam si webnya. Nah, kalau misalkan kita lihat perbedaannya, misalkan kita pengen mengakses nih
si web HTTP, sedang si web yang pakai HTTP. Hmm. Oke, kita coba buka SIS. Nah, oke. Nah, di SIS ini dia sudah menggunakan protokol HTTPS. Teman-teman bisa lihat kalau di sini connection is secure. Berarti pada saat si SIS ini diakses, dia udah menggunakan HTTPS. Jadi kalau misalkan saya login nih, login menggunakan akun saya di SIS. Nah, kalau misalkan orang-orang mau nge-trace apa pengen sniffing, dia tidak bakal bisa sniffing si apa namanya si username sama password saya tadi karena udah dienkripsi sama si HTTPS. Nah, berbeda dengan HTTP, kalau misalkan kita lihat ada nggak sih web HTTP? Hmm, ya udah jarang nih orang pakai HTTP. Ini udah pakai HTTPS. Eh, enggak alumni, alumni. Nah, hmm, nah, oke. Ini salah satu contoh web yang masih pakai HTTP. Teman-teman bisa lihat bedanya kalau misalkan kita browser. Kalau misalkan pakai HTTPS, di sini connection is secure. Nah, di sini ada certificate is valid. Nah, jadi untuk mengakses ataupun menggunakan si HTTPS itu, kita harus setting dulu nih sertifikat ini. Nah, lalu karena apa namanya si HTTPS itu menggunakan enkripsi. Nah, metode enkripsi yang digunakan di sini adalah RSA ini. Sini teman-teman bisa lihat. Isu baik, Geotrust, LTLS, RSA, bla bla bla. Nah, jadi metode yang digunakan untuk enkripsi adalah metode RSA di sini. Nah, berbeda kalau misalkan menggunakan HTTP. Nah, di sini HTTP statusnya adalah your connection is the site is not secure. Nah, jadi apa namanya si web ini tidak secure karena dia masih menggunakan HTTP. Nah, di sini ada juga peringatan you should not entry and sensitive information on this site. For example, password or credit card. Jadi kalau misalkan di sniffing sama orang-orang, dia bakalan mendapatkan data mentahnya seperti itu. Nah, ini nggak bisa dipilih karena tidak ada apa namanya tidak ada apa namanya sertifikatnya berbeda dengan si tadi seperti itu. Nah, jadi untuk penggunaan dari si web server ini sangat penting karena dengan web server ini tentunya server ataupun layanan server, web itu bisa diakses oleh si usernya seperti itu. Nah, lalu peranan utama dari si web server ini adalah untuk melakukan penyimpanan dan mengelola konten. Jadi dengan adanya web server ini, dia pasti bakal melakukan penyimpanan terhadap kode program ataupun beberapa file yang nantinya digunakan oleh si webnya, contohnya kayak image, lalu video, ataupun file-file yang lain nantinya bisa digunakan sebagai konten dari si webnya. Yang dimana web server ini menyimpan konten berupa file HTML. Jadi untuk sebuah web itu membutuhkan HTML sebagai kerangka dari web itu, lalu CSS, CSS ini sebagai tampilan, lalu ada gambar, lalu ada script, scriptnya bisa JavaScript dan sebagainya, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menampilkan si halaman web. Nah, kalau misalkan kita analogikan, sebenarnya web itu seperti seorang manusia sebenarnya. Misalkan kalau misalkan kita analogikan web itu sebagai seorang manusia. Nah, di mana dalam manusia itu dia pasti punya struktur rangka,
agar menopang daging, kulit dan sebagainya, pasti punya rangka. Lalu di manusia itu pasti ada kulit juga, anatominya pasti ada kulit. Lalu ada saraf, misalkan saraf. Nah, jadi kalau misalkan kita analogikan ke web, eh, rangka ini sama seperti HTML. Jadi HTML ini adalah rangka dari sebuah web agar si web itu bisa meletakkan berbagai macam codingan dari si web itu. Nah, sebenarnya HTML ini adalah dia script, bukan bahasa pemrograman. Jadi kalau misalkan sesimpelnya apa, bedanya apa script dengan bahasa pemrograman, sesimpel bisa ditaruh logik aja deh. Contohnya kayak if else ataupun bisa diletakkan variabel. Nah, sedangkan si HTML ini tidak bisa kita taruh logik. Jadi di HTML ini kita tidak bisa menulis if else, tidak bisa menulis variabel. Nah, makanya dia dibutuhkan sebuah bahasa programan lain. Contohnya kayak PHP misalkan. Lalu JavaScript, Java misalkan, dan sebagainya. Nah, jadi makanya pada saat membangun sebuah web ini, di situ bakalan banyak sekali script dan bahasa pemrograman yang didapat di dalam satu buah web seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan kita analogikan lagi, kulit ini sama seperti CSS, CSS sebagai style, sebagai bentuk dari si web tersebut. Nah, saraf ini nantinya bisa kita analogikan seperti JavaScript misalkan. Lalu misalkan PHP adalah media yang digunakan untuk membuat logik, lalu menyimpan variabel dan sebagainya. Nah, lalu di web server ini juga melayani permintaan HTTP. Jadi pada web server menerima permintaan HTTP ataupun HTTPS. Jadi sama kalau misalkan kita menggunakan HTTPS, ya kita tetap membutuhkan web server juga. Yang membedakannya nantinya ya konfigurasi tambahan untuk penggunaan HTTPS. Seperti itu. Lalu dari klien ataupun browser pengguna dan mengirimkan respon yang sesuai. Jadi misalkan si user mengakses www.google.com, ya nanti bakal diberi feedback oleh si servernya dan menampilkan halaman www.google.com untuk si kliennya. Nah, lalu respon ini mungkin berupa halaman HTML, gambar, atau file lain yang diperlukan untuk menampilkan si situs web. Jadi kalau misalkan HTML kan dia hanya dalam bentuk script saja yang disimpan di servernya. Nah, dengan si web server dia bakalan merubah eh, si HTML itu dalam bentuk sebuah web dan nantinya bisa ditampilkan bentuk web utuh di kliennya. Nah, lalu di sini ada peran utama dari web server. Pertama itu dia itu untuk menanggapi permintaan yang dinamis. Beberapa web server dapat menangani permintaan dinamis dengan menjalankan script server side. Jadi script server side itu kita tidak perlu lagi mengcompile si kode program itu. Contohnya kayak misalkan teman-teman pakai NetBeans lah, contohnya NetBeans ataupun Dev C++. Lalu di situ di NetBeans ataupun di Dev C++, ya teman-teman kan pasti ngoding, misalkan pakai Java ataupun pakai C++. Nah, pada saat pengen menjalankan codingan tersebut, nah kita pasti harus ngeklik run terlebih dahulu. Biasanya logonya kayak gini nih. Nah, run. Nah, agar si kode program itu bisa berjalan. Nah, tapi kalau misalkan script server side ini kayak PHP, Python ataupun Ruby, nah dia tidak perlu di run di dalam server. Jadi tinggal ditaruh aja di dalam server nanti secara otomatis kalau misalkan klien mengakses, nah dia bakalan menjalankan si kode program itu sendiri seperti itu. Nah, lalu si web server itu bisa digunakan untuk penanganan koneksi.
yang dimana web server itu dapat menangani banyak koneksi secara simultan. Jadi request dari si klien ini bisa dilayani oleh si web server secara bersamaan. Walaupun kadang-kadang si web server ini ada batas kemampuannya juga sesuai dengan spesifikasi dari servernya. Makanya teman-teman pernah lihat, oh servernya down nih. Bisa saja kasusnya itu gara-gara spesifikasi dari si servernya itu tidak kuat, misalkan, ataupun memori dari si servernya itu tidak kuat, itu adalah salah satu faktornya, misalkan. Nah, makanya contohlah si SIS misalkan, kita punya SIS. Nah, makanya si SIS ini bisa diakses lebih dari satu user secara bersamaan akibat dari si web server ini. Nah, lalu web server ini juga bisa digunakan untuk keamanan dan enkripsi. Jadi web server ini dapat menyediakan lapisan keamanan melalui HTTPS. Jadi nanti kita konfigurasi dulu HTTPS-nya dengan menggunakan protokol SSL ataupun TLS. Nah, jadi ini adalah protokol untuk melakukan enkripsi dari si HTTPS tersebut. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa web server yang populer juga yang sering digunakan untuk konfigurasi ataupun diinstal di sebuah server. Di sini ada Apache HTTP server, lalu ada Nginx. Nginx ini populer juga yang digunakan untuk web server. Nah, biasanya kalau misalkan Nginx ini digunakan di Ubuntu. Kalau misalkan Apache ini bisa Ubuntu, bisa Windows, lalu bisa macOS juga. Nah, bisa macOS. Nah, lalu ada Microsoft Internet Information Service ataupun IIS. Nah, biasanya kalau misalkan IIS ini digunakan hanya untuk Windows saja. Nah, jadi Windows itu juga mengeluarkan operating system juga dalam bentuk Windows Server. Nah, pada saat kita menginstal si Windows Server tersebut, dia sudah built-in dengan si IIS ini. Itu. Nah, tapi kebanyakan orang walaupun ada tapi jarang menggunakan Windows. Kenapa? Karena untuk menggunakan Windows Server ini ya butuh license. Nah, license-nya itu juga butuh beli dulu, harus berlangganan dulu. Berbeda kalau misalkan menggunakan Ubuntu. Nah, kalau misalkan menggunakan Ubuntu dia udah free dan dia juga open source, tidak perlu bayar lisensi untuk penggunaan si Ubuntu servernya. Nah, lalu ada Lightspeed Web Server. Ini dirancang untuk memberikan kinerja tinggi dan efisiensi dengan dukungan untuk PHP dan modul fetching. Nah, untuk Lightspeed Web Server ini saya jarang sekali menggunakan. Jarang sering menggunakan. Biasanya saya menggunakan sering itu Apache sama Nginx nih. Lalu ada KD juga. KD ini juga jarang nih saya gunakan web server. Walaupun secara garis besar semuanya itu fungsinya sama, hanya providernya aja yang berbeda sebenarnya. Jadi secara fungsional sama saja, tidak ada bedanya, hanya provider ataupun mereknya saja yang membedakannya. Tapi kembali lagi ke personalnya, yang nyaman yang gimana, penggunanya apa, dan sesuai kebutuhannya apa, seperti itu. Nah, lalu di sini ada aspek dari keamanan web server. Apa aja sih yang harus kita lakukan agar si web server itu tetap aman, tetap secure, dan tidak rentan diserang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya kita harus update rutin. Jadi setiap web server itu pasti, setiap software itu pasti memiliki updatean kalau misalkan masih dikembangkan oleh developernya. Nah, untuk menjaga keamanan dari web server itu kita harus update terus nih si web servernya secara rutin agar patching dan keamanan yang sudah develop itu tetap terupdate seperti itu. Nah, lalu bisa menggunakan firewall di sini. Biasanya kalau misalkan di Windows ada firewall-nya juga dan di Ubuntu juga ada firewall-nya.
Nah, firewall ini sebenarnya ada dua bentuk, ada dalam bentuk hardware. Nah, bentuknya seperti PSU kalau misalnya kita lihat, dan bentuk software juga ada. Nah, seperti itu. Nah, fungsinya firewall apa? Fungsinya firewall itu sebenarnya seperti gate ataupun gerbang sih sebenarnya. Nah, misalkan di sini ada klien nih, klien pengen mengakses server. Nah, jadi bisa saja nanti di tengah-tengah ini ada gate. Gate ini misalkan firewall. Nah, jadi pada saat klien ini pengen mengakses ke server itu, nah nanti bakalan di authorize dulu sama si firewallnya, oh apa ini secure nggak nih jaringannya, benar nggak nih koneksinya. Kalau misalkan dinyatakan sudah aman, nah nanti bisa diteruskan ke dalam si servernya, seperti itu. Nah, lalu agar lebih aman lagi si web servernya, dibutuhkan sebuah HTTP ataupun HTTPS. Kita bisa konfigurasi si HTTPS menggunakan sertifikat seperti tadi agar komunikasinya itu bisa dienkripsi. Lalu konfigurasi yang aman yaitu mengatur konfigurasi web dengan hati-hati dan mengurangi risiko serangan seperti SQL injection. Nah, jadi SQL injection ini adalah salah satu serangan juga yang dimana si hacker itu tahu nama database kita, misalnya tahu nama databasenya, tahu nama tabelnya. Nah, jadi dia bisa menginjeksi, memasukkan data ke dalam si SQL tersebut ataupun dalam database tersebut seperti itu. Nah, lalu kita bisa melakukan logging dan monitoring dengan mengaktifkan login dan memantau aktivitas server dan melacak potensi secara ancaman keamanan. Jadi kita bisa mengaktifkan log yang ada di server untuk merecord ataupun merekam aktivitas yang terjadi pada server kita. Seperti itu. Jadi dengan adanya logging ini ya kita bisa memonitoring apa aja sih aktivitas yang terjadi pada saat si web server berjalan ataupun traffic jaringan berjalan seperti itu. Oke, baik. Itu dia teori dari web server dan apa namanya dan si SSH. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini sambil saya buka dulu si web servernya, si servernya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Belum ada Pak Idam. Oke, sip. Nah, oke, di sini saya pakai VirtualBox. Jadi nanti teman-teman bisa cobakan saja. Nanti install apa namanya si servernya pakai VirtualBox juga. Nah, di sini saya sudah install nih servernya. Kalau misalkan kita jalankan. Nah, oke. Ini adalah bentukan dari si Ubuntu server itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini tidak ada gambar sama sekali, tidak ada grafikal sama sekali. Even itu web browser teman-teman tidak bisa mengakses apa namanya web browser, tidak bisa mengakses halaman web di sini. Jadi bentukannya hanya seperti ini, hanya apa namanya hanya kode-kode seperti ini, baris komen aja. Jadi tujuannya apa sebenarnya agar server ini dibuat seperti ini? Tujuannya agar lebih ringan sebenarnya. Kalau misalkan ditambahkan grafikal ataupun ditambahkan gambar, image ataupun video misalkan, ya tentunya bakal menambah storage juga, menambahkan memori juga, grafikal juga. Tentunya si server itu tidak cepat jadinya. Nah, ini adalah bentuk efisiensi dari si server itu sendiri. Karena pada dasarnya tidak ada juga orang yang mau main Dota di server, sebenarnya tidak ada.
terus mau main CSGO di server juga sepertinya tidak ada seperti itu. Walaupun spesifikasi dari server itu juga cukup bagus sebenarnya. Ada beberapa server yang apa yang digunakan pakai i9, terus RAM-nya 128 misalkan, lalu storage-nya 1 TB. Nah, itu semuanya resource itu pasti digunakan untuk kayak kebutuhan web dari si kliennya seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari si apa namanya si web servernya. Ini adalah login awal. Jadi di sini saya bisa login pakai user saya. Udah, udah. Lalu nah, ini adalah bentuk dari si web servernya. Di sini ada komen-komen dan sebagainya. Di sini kita bisa tulis komennya. Lalu kita bisa komen clear. Jadi di sini tidak dibutuhkan mouse juga untuk apa konfigurasi dari si web servernya ataupun si servernya. Kalau misalkan teman pernah main Raspberry, pasti Raspberry juga punya terminal tuh. Nah, untuk melakukan konfigurasi dan modding si apa fasilitas yang ada Raspberry. Nah, oke, sekarang kita coba install dulu si SSH-nya. Jadi untuk menggunakan fitur SSH, kita harus install terlebih dahulu. Jadi di slide ini saya sudah bikin step-stepnya. Pertama itu kita harus sudoku dulu. Tujuan sudoku apa? Tujuannya adalah kita untuk masuk sebagai super user ataupun admin. Nah, kita di sini tinggal ketik sudoku, lalu masukkan passwordnya. Oke. Nah, bedanya apa antara user biasa dan sudoku? Di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan user biasa, di sini logo dari usernya ini lambang dolar seperti ini. Tapi kalau misalkan dia udah masuk sebagai root ataupun administrator, nah dia bakalan berubah menjadi pagar seperti ini. Berarti si user tersebut sudah masuk ke dalam sudoku seperti itu. Nah, hal yang harus kita lakukan selanjutnya, kita harus update dulu. apt update untuk mendapatkan patching updatean terbaru dari si servernya, dari aplikasinya. Nah, oke, di sini sudah update, sudah terupdate. Nah, untuk penggunaan SSH-nya, kita harus menginstal aplikasi yang namanya OpenSSH Server. Jadi di sini kita tinggal ketik saja pt apt install OpenSSH Server. Oh, sorry. Server. Nah, lalu ini tinggal kita ketik Y, lalu enter. Nah, salah satu kemudahan yang diterima oleh apa namanya si Ubuntu Server ini, kalau misalkan teman-teman install beberapa aplikasi, nah kita tidak perlu download dulu filenya, tinggal ketikkan saja komennya, lalu kita bisa install tuh si aplikasinya. Nah, di sini proses untuk instalasi sudah selesai. Kita lihat dulu apakah si service dari si SSH ini udah berjalan. Kita bisa ketik service SSH status. Service SSH status. Nah, oke. Di sini ada informasi. Di sini ada ssh.service. Kalau misalkan statusnya di sini aktif ataupun running. Nah, berarti di sini kita sudah bisa menginstal si SSH tersebut dan statusnya sudah running nih, seperti itu. Nah, sebelum kita menggunakan apa namanya si SSH ini, ada konfigurasi yang harus kita jalankan terlebih dahulu ataupun kita lakukan. Nah, untuk mengedit dan mengkonfigurasi file yang di SSH ini, kita harus stop dulu nih si SSH-nya pakai perintah service SSH stop. Oke, kalau misalnya kita lihat statusnya, nah di sini statusnya sudah inaktif ataupun dead nih. Nah, jadi kita bisa konfigurasi dulu beberapa settingan. Nah, setelah kita stop si server kita,
Kita harus masuk dulu ke directory etc, cd/etc, lalu SSH di sini. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam folder SSH. Teman-teman bisa lihat tadi direktorinya adalah /home. Kalau misalnya kita lihat tadi, nah kalau misalnya kita lihat tadi, kalau misalnya kita lihat tadi, kita ada directory home nih, home, idam. Nah sekarang setelah kita masuk ke dalam directory si SSH, nah ininya berubah nih, path-nya berubah nih, jadi etc, SSH, ya jadi pagar gitu. Kirim. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu apa aja sih file yang ada di dalam folder ini. Nah, untuk melihat file di dalam folder si apa namanya si etc SSH ini, kita bisa ketik ls di sini. Nah, di sini ada beberapa file yang bisa kita lihat. Ada shhost, dshk, bla 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 bla. Banyak sekali nih apa namanya si filenya. Nah, yang harus kita config adalah si file sshd_config ini. Kita harus enable dulu port 22. Jadi port 22 ini adalah seperti pintu agar bisa mengakses si SSH-nya. Jadi kalau misalnya kita tidak enable, otomatis tidak ada pintunya nih. Jadi si klien itu tidak bisa masuk ke dalam servernya seperti itu. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah nano SSH di config. Nah, kita enter, kita cari port 22. Nah, di sini kebetulan port 22-nya sudah aktif nih. Udah udah berjalan. Kalau misalkan tidak aktif, biasanya bentuknya seperti ini. Ada pagar di depannya. Nah, seperti ini. Berarti si port 22-nya ini belum aktif. Nah, kalau misalkan mengaktifkannya, si pagar ini tinggal kita hilangkan saja. Lalu kita Ctrl X, lalu ketik Y, lalu tinggal enter. Nah, setelah itu kita jalankan si service-nya, si SSH-nya, pakai perintah service start. Oke, kita lihat statusnya. Oke, di sini statusnya sudah running, sudah aktif. Nah, untuk mengakses SSH-nya, kita harus tahu dulu nih, apa namanya, IP address dari si server kita dengan mengetikkan ifconfig di sini. Ifconfig. Nah, oke, di sini kita sudah tahu nih IP address dari server kita. IP address-nya adalah 192.168.2548. Nah, di sini saya coba akses dari terminal, misalkan saya punya terminal. Kalau misalkan di Windows biasanya pakai putih sih sebenarnya. Tapi di sini saya bisa mengakses pakai terminal. Terminal. Nah, oke. Nah, jadi walaupun antara si terminal dan si servernya ini dalam satu layar yang sama ya. Tapi antara terminal dengan si server ini memiliki environment yang berbeda. Seperti itu. Kalau misalkan kita gambarkan. Misalkan kalau kita gambarkan. eh, eh, misalkan di sini saya ada. Nah, walaupun si antara si terminal tadi dengan SSH itu berada dalam satu layar dan satu PC, tapi dia memiliki environment yang berbeda. Kalau misalkan kita gambarkan kan tadi bentukannya nih ini, bahkan ini laptop saya tadi.
Di sini kan saya menggunakan MacBook, berarti saya pakai Mac OS, sedangkan si server tadi menggunakan Ubuntu. Nah, jadi di dalam laptop saya ini kondisinya sekarang ada dua environment yang berbeda. Di sini Mac OS, di sini Ubuntu server. Nah, Ubuntu server. Nah, di sini teman-teman bisa lihat walaupun dia ada di dalam satu laptop yang sama, tetapi environment-nya ini berbeda. Makanya di sini ada namanya VirtualBox atau Virtual OS yang memungkinkan di dalam satu OS itu ada dua environment OS yang berbeda seperti itu. Jadi kita anggap sajalah kalau misalkan antara si Ubuntu dan macOS kita ini dia adalah terpisah dan kenyataannya emang terpisah sebenarnya environment-nya seperti itu. Makanya di sini kita tidak bisa misalkan di sini kalau kita lihat sama-sama terminal nih. Nama usernya adalah Idam Khalif nih di sini. Misalkan kalau kita ls apa namanya di terminal, nah maka akan beda nih file antara si terminal saya dengan si Ubuntu-nya. Nah, dan direktorinya pun juga berbeda. Misalkan kalau misalkan di sini direktorinya adalah Idam Khalif nih. Nah, di sini kita masuk sebagai root. Jadi dia memiliki environment yang berbeda seperti itu. Nah, lalu kita coba ping dulu terhadap IP-nya. Kita coba ping dari terminal 92.168 titik 25.48. Nah, oke. Di sini berhasil kita bisa mengeping dari terminal ke servernya. Jadi komunikasi antara si klien dan si servernya sudah berjalan. Jadi kita bisa melakukan SSH. Oke, saya lupa perintahnya. Hmm. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan terminal, di sini perintahnya itu adalah SSH, nama usernya, dan server IP-nya. Kalau misalkan kita pakai putih, kalau misalkan teman-teman pakai putih, lebih gampang, lebih enak sebenarnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau misalkan pakai putih, ini tinggal masukin aja nih IP address-nya, lalu tinggal di open. Seperti itu. Tinggal masukin IP address-nya kalau pakai Windows, lalu tinggal di open. Berarti IP address yang dimasukin ya ini 192.168.25.48. Nah, sini karena saya pakai macOS, jadi kita harus pakai terminal untuk connect ke servernya dengan perintah SSH. Nama usernya tadi adalah Idham, at IP address-nya 192.168.25.48. Ini tinggal kita ketik yes, passwordnya. Oke. Nah, di sini kita udah terhubung nih. Ini udah sama nih. Kalau misalkan saya exit misalnya. Nah, jadi udah sama nih apa namanya direktori antara si terminal dengan si server kita. Kalau misalkan kita ls, oh tidak ada ya. Coba sini home ls. Nah, kalau misalkan kita masuk ke dalam directory home, di sini ada satu nih apa namanya directory user namanya idam. Nah, kalau misalkan di sini kita juga bisa masuk nih ke dalam directory yang sama. Nanti kita bisa cd home. Nah,
Kalau misalkan kita ls, nah hasilnya sama. Ada directory yang sama. Nah, jadi nanti kita bisa tinggal akses nih si servernya dan sebagainya. Nah, bedanya juga kalau misalkan teman-teman ada codingan nih, kalau misalkan pakai si server langsung ini tidak bisa di-copy. Misalkan di sini saya ada perintah misalkan. Nah ya, misalkan perintah ls lah, misalkan ls contohnya kita ls min lah misalkan. Nah, ini saya copy. Nah, kalau misalkan kita paste di sini nggak bakalan bisa di servernya karena environment-nya berbeda. Tapi kalau misalkan kita paste di sini, dia bisa nih. Nah, seperti itu. Jadi ini juga memudahkan teman-teman misalkan ada codingan ataupun ada konfigurasi terus buka dari browser ya tinggal tinggal akses di sini. Seperti itu. Nah, di sini kita harus masuk dulu sebagai super user. Oke, ini saya sudah masuk sebagai super user nih. Nah, sekarang kita coba install si web service-nya. Install service. Nah, oke. Jadi web service-nya ini kita pakai XMPP namanya. Jadi XMPP ini kalau misalkan teman-teman udah ada yang tahu, XMPP ini adalah sebuah aplikasi yang dimana di dalam aplikasi tersebut sudah ada web service di dalamnya, lalu udah ada database di dalamnya, lalu ada FTP protokol di dalamnya. Nah, jadi di dalam satu aplikasi tersebut sudah dibundling kebutuhan-kebutuhan untuk develop dari sebuah web seperti itu. Nah, tentunya kalau misalkan teman-teman googling cara instalasi XMPP pada Ubuntu, nah ini tinggal copy aja nih, tinggal copy, misalkan copy. Nah, untuk memudahkan kita tinggal paste aja nih di sini, paste. Nah, selesai. Tapi nggak bisa kalau misalkan kita paste di sini nggak bisa nih. Seperti itu. Oke, ini masih ada. Kita paste di sini. Nah, ini tinggal kita run. Coba. Oh, tidak ada versinya ya. Oke, kita coba googling dulu. XMPP Ubuntu. Oke. Oke. Ini pakai. Oke. Nah, oke. Nah, di sini udah ada perintahnya nih. Ini kita copy aja nih. Jadi widget ini adalah perintah di Ubuntu untuk melakukan download terhadap file ini nih, XAMPP Linux bla 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 bla. Nah, ini kita copy saja, lalu kita paste. Oke, coba.
Hmm. Oh, belum ada. Sampling lagi. Oh, apa itu? Oh. Ini copy, address, widget. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Udah. Oke, kita pakai engine X aja deh, lebih gampang. Nah, oke, kita pakai engine X saja, yang gampang aja deh. Apt, oke. Nah, kita lihat dulu. Di sini belum ada terinstall engine X. Kalau misalkan kita lihat engine X, kemudian V, belum ada. Kalau misalkan engine X version, ini juga belum ada. Berarti kita harus install dulu engine X-nya. Nah, caranya di sini ini tinggal copy aja nih, apt install engine X. Kita paste, Y. Oke, kita lihat engine X min V, tidak ada engine X version. Oke, benda engine X service engine X. Nah, oke. Di sini udah ada nih aktif, statusnya running. Kalau misalkan kita coba buka di browser pakai IP address-nya si server, seharusnya ini bisa nih. If config 92.168.2548. Eh, kita coba akses 192.168.
titik 2548. Nah, oke. Di sini udah ada search-nya welcome to Nginx. Nah, berarti si web service-nya ini sudah berjalan. Jadi di sini kita bisa bikin si webnya nih, webnya. Nah, di sini statusnya not secure nih karena kita pakai HTTP bukan HTTPS. Nanti untuk jadi HTTPS-nya ya kita harus setting lagi nih sertifikatnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba bikin web sederhana sendiri aja. Untuk bikin webnya itu kita harus masuk dulu ke direktori, lupa nama direktorinya apa ya. Oh, ini bukan ini. Nah, untuk bikin webnya kita harus masuk dulu ke direktori var. Kalau misalkan kita lihat di sini ada direktori ini namanya var nih. Nah, untuk bikin web itu kita harus masuk ke dalam var ini. Pakai cd var. Lalu di sini ada www. Kita masuk ke dalam folder www. Kita lihat. Nah, lalu di sini ada HTML nih. Kita bisa masuk ke dalam HTML. Lihat. Nah, jadi di dalam folder HTML tadi, ini ada file namanya index nginx debian.html. Nah, file ini adalah file yang menampilkan ini nih. Kalau misalkan kita bikin lagi file, misalkan nano index.html. Misalkan di sini kita bikin PHP, HTML. Lalu ada head, itu. Ini adalah web. Lalu dia juga ada body. Oh, satu aja. Ini adalah halaman web saya. Nah, Ctrl X, Y, Enter. Nah, kalau misalkan kita lihat di direktorinya, kita ls lagi. Nah, di sini kita ada punya dua file nih, ada index.html sama ada index nginx debian.html. Nah, kalau misalkan kita akses index.html ini juga bisa, tinggal tambahin aja slash index.html. Oke, seperti ini. Jadi kita sudah bisa mengakses nih. Selama si kliennya ini diakses ataupun memiliki jaringan yang sama, ya dia bisa mengakses halaman web ini. Seperti itu. Atau teman-teman pengen cari nih template school dinamis web misalnya. Oke, misalkan ini ada template web nih. Nah, ini bisa kita pakai. Ini biasanya free nih, ini free. Tinggal nah, oke, contohnya ini deh. Create it yourself misalkan. Ini bisa kita copy misalkan. Lalu kita bikin di sini home nano home.html. Kita paste. Oke, oke. Ctrl X, Y, Enter. Kita bisa akses di sini.
dan bisa akses kita ganti jadi home.html. Nah, saya seperti ini. Ini beberapa gambarnya tidak bisa keluar karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat, contohnya kayak gambar di sini nih. Nah, image ini ada di directory dia nih. Kali kalau misalkan kita download image-nya, open image nyutap ataupun mana link, copy image address. Nah, kalau kita tempel di HTML-nya ini bisa. Oke, oke. Image nyutap. Oke, ini kita copy. Lalu oke, jadi di terminal ini teman-teman tidak bisa ngeblok juga sih sebenarnya. Dia tidak support ngeblok. Bantu belum? Hmm, hmm. Paste. Oke, X, Y, bentar. Oke, kalau misalkan kita reload lagi web kita tadi, ini harusnya tampil. Oke, nah di sini tampil kenapa? Karena dia udah mengakses si filenya ini dalam bentuk halaman web, dalam bentuk link seperti itu. Nah, jadi ini ada beberapa gambar juga tidak tampil karena ya gambarnya tidak ditemuin di direktorinya seperti itu. Ataupun caranya ya kita harus copy gambarnya ataupun download gambarnya nanti masukin ke dalam servernya. Seperti itu. Nah, oke, baik. Itu cara konfigurasi dari SSH dan web server untuk kebutuhan web. Jadi pada saat si web server itu diakses, ya tentu protokol yang dijalankan adalah HTTP. Seperti itu. Itu adalah salah satu implementasi dari ya Seven OSI Layer tadi. Seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Belum ada, Pak. Oke, baik. Belum ada, Pak Idam. Belum ada, Oh, Pak. ada sih. Masih bisa dimengerti, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini kelas hari ini. Jadi untuk rekaman perkuliahan ini nanti mungkin bakal saya share kepada teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen coba juga, pengen implementasi juga, bisa diikuti saja step-stepnya. Silakan coba install VirtualBox, lalu install Ubuntu juga. Nah, tapi dengan syarat kalau misalkan install VirtualBox ada beberapa konfigurasi yang harus disetting. Salah satunya di sini teman-teman harus konfigurasi untuk networknya di sini.
Nah, networknya itu pakai bridge adapter. Nah, biasanya kalau misalkan secara default dia pakai NAT di sini. NAT. Kalau misalkan pakai bridge adapter, dia bisa ingoing dan outgoing. Jadi dia bisa connect keluar environment-nya dan bisa diakses dari luar ke dalam. Tapi kalau misalkan NAT, ya dia hanya internalnya aja. Jadi tidak bisa ngeping, tidak bisa ngakses web di browser, jadi dia tidak bisa keluar koneksi jaringannya. Seperti itu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan kelas sampai di sini hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang menjelang sore semuanya. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.